Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dari atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dari segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 28. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau?
sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdirilah dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saya akan membaca dari Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah, anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Setelah salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea.
ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Gito. Amin. Terima kasih para lektor, terima kasih Ibu Sarma, Ibu Rima, Ibu Lucy, terima kasih Pak Yuda. Judul firman Tuhan pagi ini informasi rahasia Israel. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan, saudara ya. Saudara, kita simcatora kita sudah kembali ke Kejadian 1, saudara ya. Kita nggak ngikutin jadwalnya orang Yahudi, jadwalnya bikin sendiri ya. Jadi kita hari ini masuk kembali ke Kejadian 1 ya, penciptaan. Nah, jangan salah dengar, saya bicara jangan salah dengar ya. Di Alkitab itu tidak pernah ada forbidden chapter ya, seperti yang diisukan sama orang-orang Kristen-Kristen yang tukang ini ya, tukang bikin hoax itu ya. Oh, ini Yesaya 53 ini forbidden chapter ini, enggak ada saudara forbidden chapter ya. Kita jangan mau dibohong-bohongin yang begitu-begitu, saudara ya. Itu mah konspirasinya supaya orang tertarik. Nah, tujuannya asalnya buat bikin ini ya, penginjilan kepada orang Yahudi. Ya, salah, saudara ya. Kenapa nggak pernah dibaca di publik itu, di sinagog? Dibaca, saudara ya. Jangan khawatir. Orang Yahudi itu nggak takut yang begituan, saudara ya. Mereka sangat pede dengan kitab suci mereka, saudara ya, dengan tafsirnya mereka. Ya, perlukah kita menginjil kepada orang Yahudi? Perlu, tetapi bukan supaya mereka jadi Kristen. Anda memberitakan Tuhan Yesus kepada mereka supaya mereka punya tiket gratis ke surga tanpa mereka harus melakukan Torah dengan setengah mati, saudara. Tetapi Anda tidak bisa memberitakan Yesus yang Trinitas kepada orang Yahudi. Ya, ingat-ingat saudara ya, kalau Anda punya beban untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi, bukan supaya orang Yahudi selamat, saudara. Mereka selamat ya, saudara ya. Mereka selamat. Mereka percaya kepada Torah dan mereka selamat. Loh, di zaman Yesus, mereka melakukan Torah tapi nggak percaya. Nah, itu saudara. Mereka melakukan Torah tapi nggak percaya, karena ada bangkitnya keraguan demi keraguan. Mereka melakukan Torah serampangan, mereka bisnis agama. Itu yang dihajar oleh Yesus, persis seperti hari ini ketika saya menghajar gereja-gereja ini, saudara, yang korup ini.
Ya. Jadi kalau Anda lihat suara kenabiannya Yohanes Pembaptis di Yohanes 1 itu adalah sama seperti ketika ini hari ini saya nih menyembunyikan suara kenabian, ya, sama seperti itu, saudara. Saat itu orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat itu korup, saudara, ya. Mereka menggunakan Alkitab buat nakut-nakutin, buat mengintimidasi, bahkan kasar sekali, ya. Apa namanya? Agama itu dipakai untuk meres, saudara. Persis dengan kejadian hari ini, ya, agama itu dipakai untuk meres, ya, buat nakut-nakutin supaya Anda perpuluhan ke pendetanya, saudara. Di zaman itu, ya, pemuka-pemuka agama kaya raya, saudara. Sementara umat itu miskin-miskin. Jadi Anda harus tahu konteksnya mengapa keselamatan itu diberitakan, ya. Karena banyak orang tidak percaya kepada Torah. Sehingga ketika diberitakan tentang nubuatan mesianik, di zaman itu orang nggak percaya, saudara. Hanya orang Eseni yang percaya nubuatan mesianik. Itu loh masalahnya. Mereka melakukan Torah ya sebagai hukum saja, Undang-Undang Dasar 1945. Sama seperti begitu, saudara. Mereka tidak percaya dengan kuasa dari firman Tuhan, nubuatan-nubuatan itu. Orang Farisi nggak percaya. Makanya Herodes bingung. Herodes itu orang Farisi, saudara, ya. Makanya dia bingung. Emang ada nubuatan Mesias? Oh, ada. Ya, orang-orang Eseni dipanggil, ya, dibacain, Hai Bethlehem Efrata, ya kan? Dibacain. Nah, itu nubuatan loh. Kan gimana sih? Kan Nabi yang ngomong. Nah, itu saudara, ya. Tetapi kemudian, apakah orang-orang Mesianik, orang-orang Yahudi, Yudaisme percaya Mesianik? Mereka percaya sekarang, saudara. Kalau Yesus itu bukan Mesias, lalu yang mana yang Mesias? Mereka mulai mencari, saudara, ya. Ya. Dan isu mencari Mesias itu, Mesias yang dinanti bagi orang-orang Yudaisme itu menjadi isu besar setelah kekristenan itu booming, saudara, ya. Karena terjadi disinformasi, saudara, ya, bias informasi dari orang Kristen, ya. Yesusnya sudah jadi pagan, loh, orang Yahudi tambah bingung lagi, gitu ya ceritanya, ya, saudara, ya. Jadi orang Yahudi itu diselamatkan, saudara, ya. Hanya mereka harus melakukan Torah. Kalau kamu disunat, maka kamu harus melakukan seluruh isi hukum Taurat. Itu rumusnya. Selamat nggak? Selamat. Tapi kamu harus melakukan seluruh isi hukum Taurat. Itu berat sekali, saudara. Ditambah bait sucinya nggak ada. Jadi gimana pengampunan dosanya? Ya, beberapa rabai Yahudi memberikan formulasi, oh boleh dengan sedekah, melakukan sedekah dan berbuat kebaikan, ya, saudara, ya. Maka itu ada charity, sedekahmu itu charity. Makanya orang seluruh dunia di dalam Kaptat itu, ya, gerakan pietisme itu, ya. Oh, sebentar, itu sebelum itu, ya, saudara. Jadi sekitar zamannya Maimonides, ya, tahun 1000-an itu, ya. Bagaimana? Bait sucinya nggak ada. Mungkin nggak kita melakukan yang di dalam Imamat 16 itu, ya, saudara, ya. Apa namanya, domba Paskah itu, ya. Kan nggak ada domba Paskah, tidak ada penebusan mereka. Mereka setiap setahun sekali mereka disucikan, ya kan, menyucikan diri dengan domba Paskah, penebusan setahun sekali. Nggak ada domba Paskahnya gimana? Karena kan domba Paskah hanya boleh di bait suci, saudara. Kan bait sucinya nggak ada, lalu gimana tuh? Nah, boleh dengan sedekah, ya. Penyucian itu dengan sedekah. Makanya orang Yahudi itu di seluruh dunia rajin sedekah, saudara. Ya, proyek charity itu gila-gilaan. Seluruh orang Yahudi di seluruh dunia tidak ada yang bisa ngalahin charity-nya orang Yahudi, saudara. Ya, nah, kenapa? Buat itu, bahkan kepada musuh-musuhnya, apalagi, saudara, ya, pada musuh-musuhnya, ya, Tikkun Olam itu, ya, menjadi berkat bagi dunia. Bersedekah menjadi berkat bagi dunia, Tikkun Olam itu, ya. Itu adalah bentuk penebusan dosa mereka, ya. Nah, tetapi kan bukan itu yang dimau, kan. Nah, itulah, saudara, ya. Jadi ketika kita memberitakan Injil kepada orang Yahudi, bukan memberitakan supaya mereka jadi Kristen. Salah, saudara, ya. Ketika saya memberitakan Injil, saya membaptis, saya mengajarkan mereka kasih karunia supaya kamu bisa bypass. Karena kamu pasti gagal ketika melakukan Torahmu,
dan kamu butuh bypass tiket itu ke surga, saudara. Dan saya ajarkan apa yang diajarkan Yesus, sama dengan yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Cuma sekarang kamu punya penebusan darah anak domba. Yesus yang berkorban, figur bagimu. Itu saudara ya. Yesus adalah figur dari anak domba Paskah. Ya, yang menjadi guru kita, rabai kita. Karena apa yang diajarkan Yesus sama yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Ya, jadi jangan keminter ngotbahin orang Yahudi supaya selamat. Ya. Saudara, Stefanus mencoba mengkhotbahi orang Yahudi, saudara ya. Akibatnya dirajam pakai batu. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia cerita tentang bait suci. Nggak boleh. Nggak boleh, itu penistaan agama ya. Sama seperti Anda, Kristen, lalu cerita-cerita tentang Muhammad, cerita tentang masjid, itu penistaan agama. Sama seperti itu orang-orang Islam itu kalau cerita tentang tafsir Kristen. Itu penistaan agama. Itulah definisi penistaan agama. Kamu bukan agama Kristen, kamu membahas kitabnya orang Kristen. Kamu bukan Islam, tapi kamu membahas kitabnya agama orang Islam. Kamu bukan Yahudi, tapi kamu membahas kitabnya orang Yahudi. Itu penistaan agama itu, saudara. Dan Stefanus itu korbannya di dalam Kisah Rasul 7. Nah, itu forbidden chapter, jadi nggak ada forbidden chapter. Saudara, tapi saya mau menyampaikan, lihat ya, di dalam tradisi Yudaisme, orang Yahudi, ya, di dalam Kabbalah, ya, Anda akan melihat di dalam Talmud Syabat 13, ya, Pak, Daf 13A, 13B, saudara ya, dalam Talmud Syabat, ada 3 hal urutan kerahasiaan. Nah, 1, ya, kalau kamu ada hubungan seks yang sumbang di dalam rumah tanggamu, incest atau selingkuh, misalnya ya, kamu tidak boleh cerita di hadapan lebih dari 3 orang. Ya, jadi kalau ada, waduh, kita ada masalah keluarga, ya hubungan sumbang, forbidden seksual, kamu tidak boleh cerita kepada lebih dari 3 orang. Ya. 2, kalau kamu cerita tentang penciptaan, the creation of the universe, kamu tidak boleh cerita kepada lebih dari 2 orang. Ya. 3, kalau kamu cerita tentang kerubim, keriot, ya, kereta yang berapi itu dan kerubimnya, kamu tidak boleh cerita, tidak boleh ngomong kepada lebih dari 1 orang. Ya, saya itu dalam Kabbalah itu begitu. Dalam Talmud Syabat 13A, B, dan seterusnya, saudara ya. Sampai ke-15 itu ya. Nanti Anda bisa cari itu ya. Itu urutannya begitu. Ulangi ya. Kalau kamu cerita tentang tentang forbidden seksual, kamu tidak boleh cerita lebih dari 3 orang. Kenapa harus 3 orang? Karena untuk menjadi saksi, saudara. Tapi kamu tidak boleh cerita lebih dari 3 orang. Di depan, maksudnya sekali ngomong tuh di depan 3 orang, maksimum 3 orang, tidak boleh lebih, saudara. Karena yang 3 orang ini akan menjadi saksi untuk berdoa untuk pengampunan dosamu. Tujuannya ya. Dan untuk 2-3 saksi, saudara ya. Untuk memberi negur, menasihati, dan segala macam. Kalau kamu cerita lebih dari 3 orang, akibatnya apa? Kamu bisa dirajam pakai batu, saudara. Dia berzina, orang bisa salah paham nanti. Ya, bisa dirajam pakai batu. Pikirannya macam-macam, aneh-aneh. Iya kan? Kalau kamu cerita tentang penciptaan, kamu tidak boleh cerita lebih dari 2 orang. Jadi kamu lagi cerita, kamu mengajar tentang penciptaan. Ya, itu hanya 2 orang. Mengapa? Karena cerita tentang penciptaan itu tidak mudah untuk dimengerti, saudara. Mengapa 2 orang? Karena 2 orang ini adalah mewakili 2 saksi. Ya, jadi kamu cerita menjelaskan tentang penciptaan alam semesta ini yang di surga dan yang di bumi. Ya, karena ketika cerita tentang kekelaman, ya tahum itu tadi ya, itu adalah cerita tentang alam jasmania, saudara ya. Dan ketika kita cerita tentang Syamayin, itu kita cerita tentang hal-hal yang rohania, ya, sehingga bisa diskusi.
Tetapi nggak boleh lebih dari 2 orang. Karena nanti ada nggak diskusi, malah akhirnya debat kusir. Ya, sehingga kalau cerita penciptaan harus dengan hati-hati. Dan kita hari ini mau cerita tentang penciptaan. Tetapi yang ketiga, kalau kamu cerita tentang kerub atau kerubim, chariot, ya, kereta yang berapi itu ya, yang ada dalam Yeskel 1, ya, dalam Yeskel 1 itu kan ada kereta berapi chariot itu ya. Kamu tidak boleh cerita kepada lebih dari 1 orang. Kamu hanya muridmu saja, saudara. Menjelaskannya kepada muridmu. Karena itu bukan hal yang untuk diperdebatkan. Karena itu bukan hal untuk didiskusikan, untuk dibicarakan. Tapi itu adalah sebuah wahyu. Ya, kerub itu, dan hanya orang yang berkompeten yang bisa cerita itu, saudara ya. Nah, itu begitu, saudara ya. Nah, jadi ada classified ya, level classified ya, level rahasia, di dalam mengajar, saudara ya. Itulah sebabnya Anda ya, kalau mau masuk kelas apostolik, Anda kudu lewat kelas evangelis, apologetik ya, dan baru Anda boleh masuk kelas apostolik, saudara. Karena saya cerita hal yang sangat ekstrim di dalam kelas apostolik. Kalau profetik lebih ekstrim lagi, saudara. Kamu tidak boleh masuk kelas profetik kalau kamu belum ikut kelas evangelis, apologetik, dan apostolik. Itu sangat ekstrim yang saya ceritakan di sana. Karena apa? Nanti kamu nggak ngerti. Akhirnya malah nganggap orang lain sesat. Nah, itu ya. Itu sebabnya saya sangat berhati-hati. Di sini semua saya harap para pemimpin, para tua-tua, para pengurus yayasan, semua saya harap sudah nyampe di kelas profetik, saya harap ya. Kayak Pak David, siapa nih, Bu Vivin, siapa nih harusnya ikut kelas profetik ini. Ya, saya harap sudah ikut ini. Pak Kindo sudah masuk kelas apa, Pak Kindo? Baru mau masuk kelas apologet. Apologet ya, baru masuk apologet ya. Ya, Habis terusin ya, evangelis. saudara ya. Anda terusin sampai tuntas, sampai profetik, saudara ya. Supaya Anda mengerti yang saya cerita, saudara. Makin hari kan makin bertumbuh, diajari dewasa dengan membuka wawasan kita, pengetahuan kita, saudara ya. Tetapi memang ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan di tempat umum, ya. Ada hal yang nggak bisa dibicarakan sembarangan di tempat umum. Itu harus ada di dalam ruangan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus, saudara? Buka apa yang aku bisikan kepadamu, kamu buka di tempat umum. Itu ada lagi ya, saudara ya. Nah, itu saudara ya. Artinya, kamu harus dewasa dulu, kamu harus matang dulu, lalu kamu ngomong, saudara. Ya, kamu harus punya satu kapasitas dulu buat apa yang aku bisikan kepadamu, teriakanlah itu di tempat yang terbuka dari atas suatu rumah. Ya, karena kamu capable. Tapi sebelum capable jangan bicara. Ya. Nah, saudara, kita sekarang tentang penciptaan. Ya, tentang penciptaan. Saudara, ketika kita belajar tentang penciptaan, ya, tahun lalu kita sudah belajar ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, bahwa pertama yang Tuhan ciptakan adalah langit dan bumi adalah yang jasmani dan yang rohani. Kemudian Tuhan memisahkan yang jasmani dengan yang rohani. Kemudian manusia terjebak ya, kemudian yang jasmania ini ya masuk ke dalam kesombongan. Karena indah, kalau dia sombong, saudara ya, dia memisahkan diri dari Allah dalam Yesaya 14 itu ya, memisahkan diri, lalu masuklah di dalam kekelaman, saudara ya. Tohu wa bohu wa qasid tegum itu artinya kesombongan mendatangkan kekelaman, saudara, dan kesia-siaan dan kekelaman. Kesombongan, vanity, mendatangkan kesia-siaan, dan akhirnya hidupmu ada di dalam kekelaman, masuk ke dalam Hades. Lalu hari pertama Tuhan ciptakan terang dalam hidupmu. Lalu Tuhan mengerami hidupmu, saudara. Ya, merah kefet, saudara, mengerami. Seperti ayam mengerami telurnya, itu merah kefet. Seperti Raja Wali terbang di atas, itu ya, di atas permukaan. Itu hover. Itulah merah kefet. Roh Kudus menaungi hidupmu, saudara. Lingkupiku dengan sayapmu. Nah, itu.
Jadi ketika hidup dalam kekelaman, kamu harus ada Roh Kudus yang menaungi hidupmu, saudara. Kamu harus diam, biarkan Roh Kudus itu menaungi hidupmu, saudara. Tidak boleh bereaksi dengan apapun juga, saudara. Difitnah, dihina, dicaci maki, kamu diam terus, saudara. Kamu harus kuat. Anda yang sekarang ini ada di dalam masa-masa pencobaan, masa-masa padang gurun, ya, Anda di luar biasa mengalami pencobaan yang luar biasa dalam hidupmu. Diam, saudara, di kaki Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku, Tuhan. Waduh, Tuhan, omongannya jahat sekali, Tuhan. Walaupun kamu tinggal datangin, tinggal dikeplok aja bisa, saudara. Oh, enggak boleh begitu. Kamu datang ngeplok, kamu kalah, saudara. Ngulangi lagi prosesnya. Enggak boleh. Diam. Ya, kamu yang saat ini lagi dalam proses Tuhan, enggak boleh kamu bereaksi. Diam. Biarkan Roh Kudus turun, saudara, ya, sambil kamu diam. Ya Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terus, saudara, ya, sampai itu turun ya hadirat Tuhan itu, ya, saudara. Sampai kamu rasa hancur, sampai kamu nyanyi itu sambil bukan kamu marah, tapi kamu ngomong Yesus Engkau baik, saudara. Lalu Tuhan akan ciptakan, jadilah terang, yehi or wa yehi or, jadilah terang, saudara. Ya. Kemudian setelah terang itu jadi, baru Tuhan bikin apa, saudara? Tuhan pisahkan terang itu dari gelap, saudara. Ya, kamu akan di dalam kegelapan itu kamu bisa melihat ada jalan setapak. Tapi pertama kamu harus ada terang dulu dalam hidupmu. Supaya terang itu dalam hidupmu, kamu tidak boleh bereaksi di dalam pencobaanmu. Diam. Kalau kamu bereaksi, kamu kalah, saudara. Terang itu baru datang ketika kamu diam. Sampai terang itu tiba-tiba, cing, gitu, saudara, ya. Kamu harus diam. Biarkan Roh Kudus itu menaungimu, saudara. Lalu kamu kan melihat jalan setapak. Ya, saya dulu bilang apa, saudara? Lebih baik kamu jalan di jalan setapak yang terang benderang daripada kamu jalan di jalan tol tapi gelap gulita, saudara. Jangan mau mudah dagingmu, saudara. Jangan mau mudah. Kalau gampang tinggal punya kepalanya selesai, Pak. Nah, itu namanya kamu mau gampang. Ya. Wah, balas, wah, itu namanya kamu, oh gampang Pak, telepon saja Pak, ini om saya kolonel Pak. Itu namanya kamu mau gampang. Pakai cara dengan diam. Dihina, walaupun kamu punya, kayak Daud ya, dihina sama anaknya Saul. Terus si Yoab bilang, ini anjing mati ini, siapa ini bukan Yoab ya, siapa? Abisai ya, saudara salah ya. Ini anjing mati, tak penggal aja kepalanya katanya ya. Jangan. Nggak boleh. Kalau memang Tuhan suruh dia menghina saya, tinggal dibunuh aja, mati, saudara, lempar. Tapi Tuhan jangan. Kalau memang dia menghina saya disuruh Tuhan, ya biarlah, biar tuntas. Jadi kalau kamu sedang terhina kondisimu, biar tuntas. Nanti terang itu terbit seperti fajar dalam hidupmu, saudara. Ya, lalu dipisahkan terang itu dari gelap hidup. Nanti kamu kan bisa melihat gelap. Jelas matamu akan melihat. Aduh, aku salahmu di mana? Aduh, kamu harus bagaimana? Akan jelas terang dengan gelap itu kan jelas bagimu, saudara. Ya, dan Tuhan akan menunjukkan batasnya rakyatnya, saudara. Tuhan memberikan batasnya, kan kelihatan batasannya kelihatan. Baru setelah itu Tuhan berikan apa, saudara? Ada tumbuhan, benih itu nanti mulai tumbuh, benih itu saudara tumbuh sendiri. Ya, setelah benih itu tumbuh sendiri, dan barulah Tuhan kasih apa? Kasih matahari benda penerang. Ya, baru Tuhan kasih benda penerang. Wah, bisnis mulai jalan. Ya, tumbuh sendiri dengan mujizat kayak saya. Jehovah, Jireh, Tuhan sediakan makanan, Tuhan sediakan uang. Setelah itu baru saya baru nulis buku, saya mulai mengajar seminar, ya, ada pemulihan, saudara. Itu namanya ada matahari sendiri, punya matahari sendiri, saudara ya. Tadinya saya hanya perasa dari yang tumbuh itu, tapi kemudian Tuhan berikan matahari itu sendiri, ya, diberi jalan, dibuka jalannya, saudara, kamu bisa cari nafkahmu yang dengan sehat, dengan normal. Sekarang mungkin ada dapat bantuan sembako, tapi jangan malas, tetap rajin, jangan berhenti bekerja. Baru setelah itu Tuhan buat semua yang di laut itu ya, dari mayim, dari violence, dari semua yang kamu kira itu akan mendatangkan masalah-masalah dalam hidupmu,
Ya, laut itu kan violence ya, mayim ya. Di laut itu, di mayim itu, biarlah air, biarlah mayim, biarlah semua bencana-bencana itu dalam hidupmu malah menjadi berkat, saudara. Jadi berkat. Bencana itu kan jadi berkat bagimu. Serius, saudara. Tuhan bisa begitu bencana datang, tiba-tiba bencana itu adalah berkat. Kamu kira itu adalah bencana, tapi itu berkat. Kamu lihat dalamnya ikan-ikan berkeriapan, saudara. Bukan cuma ikan-ikan yang untuk dimakan, tapi juga jiwa-jiwa kamu menangkan. Tapi responmu dari awal lagi, kamu harus diam. Diam di kupiku dengan sayapmu. Harus tahan. Kalau kamu nggak tahan, nggak akan terjadi urutan-urutan ini. Lihat, urutanmu pasti begitu, saudara. Lihat, urutannya pasti begitu. Terang, kamu berdiam dulu, ada terang hidupmu, ya. Kemudian dipisah, kamu bisa melihat dengan jelas masalah-masalahnya. Tadinya gelap, tapi sekarang bisa jelas. Oh, saya salahnya di sini, dan saya harus bagaimana. Kemudian kamu makan dari berkat-berkat Tuhan yang aneh-aneh yang kamu tidak ngerti, saudara. Dan kemudian Tuhan baru ciptakan makananmu sendiri, usahamu sendiri, sehingga ada pemasukan yang pasti tiap bulan. Sebelumnya cuma Jehovah Jireh, Anda hanya bisa begitu. Tapi setelah itu Tuhan akan berikan pemasukan rutin tiap bulan. Kemudian setelah itu, saudara, kamu akan lihat betapa bencana-bencana itu ya menjadi berkat, saudara. Ya, berkeriapan di laut itu. Dan kamu mulai bersaksi itu. Mulai menangkan jiwa. Kalau kamu melewati tahap ini, kamu tidak akan melewati tahapan binatang-binatang ternak itu, saudara. Kamu harus melewati dulu yang di laut ini berkeriapan. Ya, jadi ketika kamu sudah mulai diberkati, mataharimu sudah datang, kamu harus mulai bersaksi, saudara. Ya, harus mulai berkeriapan, bersaksi, menangkan jiwa-jiwa. Lalu kemudian dengan kamu menangkan jiwa-jiwa, ya, mulai kamu memberitakan Injil. Maka di situ mulai ada, ya saudara, kamu mulai mempersembahkan korban-korbanmu, saudara. Ya, ada ternak-ternak, wah, dikirim semua ternak-ternak itu dari, ya kan, dari berbagai bangsa bahkan. Ya, berkat-berkat yang luar biasa, bukan cuma berkat-berkat yang luar biasa. Ya, dan itulah kita akan jadi manusia. Tadi ya, manusia dalam tanda kutip. Artinya itulah kita masuk di dalam Taman Eden. Ya, ini adalah Taman Eden saya Eropa ini, saudara. Saya melewati proses itu. Semua orang pasti melewati proses itu. Ya, kalau Anda tidak bisa diam, Anda tidak akan melewati prosesnya itu, saudara. Selalu dimulai dengan yehior, wayehior, bisa terjadi hanya karena Anda diam dan membiarkan Roh Kudus menaungi hidupmu. Ya, itulah rahasia level 2, saudara, dalam apalah. Tuhan Yesus memberkati.